every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my Tukang pijet profesinya. Di balik pijet dia juga sebagai wanita panggilan. Dia bernama Happy. Ketika Happy sudah melakukan debut pijet pertamanya di hari itu, dia bertemu dengan kekasihnya yang sudah merasa pegel-pegel, yang bernama Dul. Pacarnya pun ingin menggunakan jasa Happy sendiri. Beda lagi kalau sang pacar menggunakan jasa Happy, pasti dapat bonusnya. Lalu di keesokan paginya, segerombolan anak kampus menggodanya. Namun mereka masih belum memiliki uang untuk menggunakan jasa Happy. Namun Happy ngasih separuh harga, karena Happy sedang dibutuhkan uang untuk membayar kosannya. Dan Happy memberikan kartu namanya untuk bisa mengunjungi kapanpun ia mau, kalau sudah dia memiliki uang. Dan keesokan paginya Happy bertemu dengan klien baru, seorang wanita, dia bernama Precious, di sebuah restoran. Setelah mereka berbincang-bincang, Happy diajak ke rumah Precious untuk melakukan pijitnya. Namun setelah mereka sampai di rumah Precious, Happy dipuji oleh Precious kalau Happy memiliki wajah cantik dan tubuh yang terbilang sangat bagus. Berhubungan Precious bekerja sebagai seorang asisten model, maka Precious menawarkan Happy untuk menjadi foto modelnya dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Subukan ko. Nice, sige. May message. Ketika Happy memijit Precious, dia tidak memiliki perasaan yang aneh sedikit pun, karena tugasnya dia sebagai tukang pijat plus tukang servis mekanik lelaki. Ketika Happy sedang berada di kamar mandi, Precious ditelepon klien lainnya menagih bayaran yang belum dibayar. Karena Precious takut ketahuan Happy, dia keburu-buru mematikan teleponnya. Precious, ano ba? Kailan niyo ba ako babayaran? Tagal na nun na. Kapangas. Singkat cerita, Happy pada keesokan paginya datang kembali untuk memenuhi panggilan Precious. Dia akan dipertemukan dengan pria yang bernama Leo. Leo merupakan pria fotografer yang sangat profesional di kalangan majalah Konoha. Tak selang beberapa lama, Leo pun datang. Dia langsung memperkenalkan Happy kepada Leo. Setelah sedikit banyak berbincang-bincang tentang semua fotografer, maka Happy akan memulai debut pertamanya. Dan penampilan Happy sangat memukau, yang membuat Leo terpana olehnya. Ketika sesi pemotretan dilakukan, Precious menampakkan rasa cemburu kepada Leo. Setelah mereka melakukan pemotretan, Happy pun pulang. Dan Precious melakukan adu ngentit yang sangat agresif. Di pagi yang indah, Happy masih belum bangun dari tempat tidurnya. Lalu handphonenya berdering yang menandakan ada notifikasi dari Leo yang memberikan kata-kata manja di pagi itu. Sedikit Happy baper dibuatnya karena Happy sudah merasa tidak sabar ingin melihat hasil jepretannya. Dia langsung menghubungi Leo yang menanyakan hasil jepretannya. Lalu Happy langsung menemui Leo. Ketika Happy sudah melihat hasil yang sangat memuaskan, Leo memberikan sedikit gombalan yang membuat Happy merasa tersanjung dengan kata-kata Leo. Tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan serambinya Happy. Lalu mereka melanjutkan ke mekanik ngentit. Setelah Leo tersalurkan keinginannya bersama Happy, dia memasuki suatu ruangan tersembunyi yang tidak sembarangan orang masuk ke dalamnya. Lalu dia menyalakan komputernya.
Dan yang sangat mengejutkan, semua isi komputer berisi sebuah film Konoha, termasuk film Happy sendiri yang menggunakan kamera tersembunyi, tersimpan rapi di harddisk terpisah. Lalu di malam harinya, Precruz yang sedang bete dengan Leo, dia memasuki ruangan tersembunyi itu. Ketika mengeceknya, dia menemukan video Leo dengan Happy yang sedang mengadu mekanik ngentit. Namun wajah Precruz yang tidak ada respon dengan wajah marah, namun sedikit goresan kecemburuan saja. Dan di pagi harinya mereka pun seperti biasa melakukan sarapan pagi sebelum melakukan debut pemotretan. Namun anehnya Precruz kembali seperti tidak ada tanda-tanda marah. Malah Precruz menjemu Happy dengan sambutan pagi yang hangat. Late ka rin nung nakaraan, di ba? Okay. Dan benar saja, Precruz bertemu dengan salah satu produsen perfilman dengan mekanik Konoha. Dia berasal dari Jepang. Precruz menyerahkan dokumen itu kepada kakek Sugiana itu, beserta harddisk yang berisikan yang pastinya film yang berhangat. Dan Precruz diberikan segepok uang sebagai imbalannya. Singkat cerita, setelah Happy mendapatkan upah dari Precruz, lalu uangnya dibuat memperbelanjakan keperluannya, sehingga uangnya pun habis. Sepertinya Precruz sengaja mengajak Happy berbelanja agar uangnya habis dan melakukan debut film selanjutnya, yang dimana Precruz menawarkan kepada Happy agar uangnya tidak usah dibayarkan atas kebutuhan hidupnya di sebuah kontrakan. Precruz menawarkan jika Happy lebih baik tinggal di rumah Precruz. Di rumah Precruz, Leo sudah menyediakan beragam kamera di setiap sudut di ruangan tamu itu. Lalu mereka berdua mengelabui Happy yang sudah mabuk agar bermain yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan terjadilah 1 lawan 2 dengan keadaan kamera yang masih menyala. Singkat cerita, ketika Happy sedang ingin mendatangi klien pijat, dia bertemu dengan salah satu klien lamanya. Dia menanyakan keberadaan Happy yang sudah tidak tinggal di kosannya itu. Namun Happy mengatakan kalau dia sedang tidak ngekos lagi, dan sekarang dia sudah tinggal di rumah Precruz yang bisa menghasilkan untuk dirinya. Namun ternyata Happy sedang diawasi oleh pihak berwajib. Benar saja, ketika Happy ingin kembali, ternyata rumah Precruz sudah digeledah oleh pihak berwajib. Happy yang datang ke rumah Precruz, dirinya kebingungan. Namun bapak kepala polisi mengatakan jika Happy sedang ditipu, di mana Happy sedang dimanfaatkan oleh Precruz yang bekerja sama dengan produser perfilman mekanik Konoha yang berasal dari Jepang. Namun kepala polisi yang di saat itu memeriksa semua isi video Happy malah menjadi sakna. Dirinya memanfaatkan situasi itu. Jika Happy mau melakukan dengan bapak kepala polisi, maka dia akan menyelesaikan semua kasusnya. Namun Happy tidak kehilangan akal. Dia merekam dengan kamera HP yang diletakkan di sela-sela jaketnya. Setelah kepala polisi sudah tersalurkan keinginannya, dia tepar karena sudah banyak mengeluarkan kental manisnya. Dan Happy pun pergi dengan membawa senjata dan bergol kepala polisi. Sedangkan keberadaan Leo dengan Precruz, mereka berdua sedang berkemas untuk mencari tempat persembunyian dari kejaran dari pihak agen real estate. Sedangkan Precruz sedang bertemu dengan klien lainnya yang akan jadi korban penipuannya, berkodok foto model para klien lainnya. Ternyata Happy sudah menemukan keberadaan Precruz yang sedang berbincang-bincang dengan klien baru, di mana Happy terus-terus menyusun strategis yang sudah direncanakan.
Setiap klien yang sudah terperangkap, dia akan menjadi santapan Leo untuk memudarkan kental manisnya. Keberadaan Leo dan Precious sudah tidak aman. Yang awalnya Leo dan Precious hanya merasakan takut kepada pihak berwajib. Namun sebenarnya Happy lebih kejam yang mereka belum mengetahui. Sepertinya Happy yang menyelinap masuk ke rumah Leo yang sudah mulai merasa ada perasaan. Sepertinya tidak memiliki rasa curiga sedikit pun. Yang dimana Happy juga sudah memanfaatkan ketua polisi untuk mengintai semua pergerakan Precious. Dan Happy juga dibantu sahabat baiknya untuk merekam semua dan mendokumentasikan situasi dengan alat canggih yang berupa pulpen yang akan nantinya bergabung dengan tim Precious menjadi tim pemotretan berkodok pemotretan. Hello? Lalu keduanya dan ketua polisi dan sahabatnya Happy yang ketika mengandalkan Leo yang berpura-pura mencari tempat fotografer yang handal. Guna alasan keduanya ingin mencari bukti yang tepat guna mengungkapkan semua perilakunya. Setelah semua data terkumpul, Happy sudah memberikan ancaman kepada keduanya yang tidak lain Leo dan Precious untuk mengumpulkan bukti yang akurat dan padat. Dan keduanya sudah merasa ketar-ketir dan akan mencari tempat persembunyian. Namun naasnya mereka sudah berada di dekaman Happy untuk mengakui semua dan menyerahkan semua video dan hasil yang diperoleh guna memeras mereka berdua. Dan mereka berdua dibawa ke pinggir kota untuk melakukan misi yang telah direncanakan Happy. Setelah mereka sampai, Happy meninggalkan keduanya di pinggir kota. Sedang ketua polisi datang ke lokasi untuk mengambil video. Ternyata itu semua jebakan Happy agar mereka bertiga saling menghabiskan. Dan ketiga-ketiganya sudah mudar di lokasi. Dan di akhir film, Happy memberikan semua uang yang dibawanya untuk diserahkan kepada gelandangan. Ternyata di balik kekejaman Happy dan pekerjaannya yang tidak pantas menjadi penghias dunia para lelaki, ternyata ada sisi baiknya yang dapat bisa dipetik dari film ini. Selamat bersuai di kolom komentar. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Saw you when I